Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Fajar Yuman Hadi Arifin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan, dan tak lupa pula pada teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Saya Siti Sadia selaku moderator dan rekan saya Sania Rida sebagai pemateri 1 dan Fajar Wirayuda sebagai pemateri kedua. Langsung saja ke pemateri 1 yang akan dipaparkan oleh Sania Rida. Kepada Sania Rida kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan konstruktivisme dan pendidikan Pancasila. Di sini ada pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Dan ada filsafat pendidikan konstruktivisme. Tema untuk filsafat konstruktivisme yaitu berkenaan dengan hakikat pengetahuan. Filsafat konstruktivisme berimplikasi terhadap pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan sains dan matematika. Dan ada beberapa pandangan dalam filosofis pendidikan konstruktivisme, yaitu yang pertama ada pandangan metafisika, yang kedua ada pandangan epistemologi, dan yang ketiga ada pandangan tentang pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada pandangan metafisika, yaitu hakikat realitas. Menurut konstruktivisme, manusia tidak pernah dapat mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis. Yang dapat kita mengerti hanyalah struktur konstruksi akan sesuatu objek. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada. Dan yang kedua ada pandangan epistemologi, yaitu hakikat pengetahuan. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah menurunkan pengetahuan baik melalui utusannya berupa wahyu maupun melalui berbagai hal yang digelarkannya di alam semesta, termasuk hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui keimanan atau kepercayaannya, berpikir, pengalaman empiris, penghayatan, dan intuisi. Dan yang ketiga ada pandangan tentang pendidikan. Pandangan tentang pendidikan terbagi menjadi 5, yaitu pendidikan atau mengajar, yang kedua tujuan pendidikan atau pengajaran, dan yang ketiga ada kurikulum, dan yang keempat ada metode, dan kelima ada peran guru dan peserta didik. Pengaruh filsafat konstruktivisme dalam pendidikan. Prinsip-prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pendidikan sains dan matematika. Secara umum, prinsip-prinsip itu berperan sebagai referensi dan alat refleksi kritis terhadap praktek, pembaruan, dan perencanaan pendidikan sains dan matematika. Prinsip-prinsip yang diambil dari konstruktivisme ada 6. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik belajar. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan hasil. Yang kelima, kurikulum menekankan partisipasi peserta didik. Dan yang terakhir, guru adalah fasilitator. Landasan filosofis pendidikan nasional. Landasan filosofis pendidikan nasional terbagi menjadi 3, yaitu
Yang pertama, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, implikasinya maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. 2. Konsep filsafat Pancasila. Pancasila sebagai konsep filsafat memiliki nilai-nilai luhur yang menjiwai kehidupan bangsa Indonesia karena di dalamnya mengandung muatan-muatan filosofis yang dapat dikaji dan diyakini kebenarannya. Yang ketiga, implikasi filsafat Pancasila bagi pendidikan. Tujuan hidup bangsa Indonesia adalah hidup kemanusiaan yang memiliki ciri-ciri nilai luhur Pancasila. Ciri-ciri kemanusiaan yang terlihat dari Pancasila adalah yaitu 1. Integral, 2. Etis, yang ketiga religius. Selanjutnya kesimpulan. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Tema utama filsafat konstruktivisme yaitu berkenaan dengan hakikat pengetahuan. Filsafat konstruktivisme berimplikasi terhadap pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan sains dan matematika. Prinsip-prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pendidikan sains dan matematika. Secara umum, prinsip-prinsip itu berperan sebagai referensi dan alat refleksi kritis terhadap praktek, pembaruan, dan perencanaan pendidikan sains dan matematika. Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia. Maka, pada hakikatnya bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.